Dikasih Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, saya akan melanjutkan tentang apa yang kemarin sudah disampaikan sebagian. Ya, pada malam hari ini saya ingin kembali untuk mempelajari hal ini supaya kita semakin dilengkapi pengetahuan kita, pemahaman kita, sehingga kita betul-betul orang-orang yang siap untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan malam hari ini kita akan baca dalam satu ayat, yaitu Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18 dikatakan di sana, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini ada dua perintah supaya kita perhatikan dalam kehidupan kita dan juga kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, perintah yang pertama dikatakan tadi apa, saudara? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini adalah perintah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kata jangan kamu mabuk, saudara, maksudnya di sini supaya kita itu menghentikan suatu tindakan yang dalam proses. Yaitu apa? Mabuk. Jadi kita harus menghentikan itu. Kemabukan itu. Nah, kenapa? Kita harus menghentikan mabuk anggur itu. Karena dampaknya dikatakan karena akan menimbulkan apa? Hawa nafsu. Kita harus menghentikan proses mabuk itu karena mabuk hanya akan menghasilkan perbuatan hawa nafsu. Nah, apa itu perbuatan hawa nafsu? Saudara, pernah sudah melihat orang mabuk? Pernah ya? Sering. Jangan-jangan ikut mabuk. Ya, saudara, kalau kita lihat orang mabuk itu, saudara, ya, biasanya tidak bisa mengontrol diri. Benar? Ya. Kemudian perkataan dan tindakannya apa? Kacau. Bahkan seringkali menimbulkan apa? Kekacauan di masyarakat. Saya dulu sebelum nikah, saya kos di pesisir, di Jalan Muhammad Toha. Depannya itu Jalan Muhammad Toha ya, itu di situ tuh ada ya yang punya toko Yanto di pesisir itu ya. Nah, sebelah gang saya itu, saudara, itu banyak anak muda. Dan kalau sore itu mabuk. Nah, kalau mabuk itu, wah saudara, menggemparkan di daerah itu. Karena apa? Yang mabuk itu membawa apa, saudara? Parang. Sehingga polisi datang. Kemudian saya pindah ke Pamujudan. Ya, ke Pamujudan, saudara. Di situ ada orang yang bikin, apa itu? Tadi kue apa itu? Kamir. Orang yang bikin kamir itu, saudara. Dan di samping saya itu, pekerjaannya juga mabuk. Suatu malam, saudara, mabuk. Teriak-teriak. Ngetrek. Ya, tetangga sini ditrek, saudara. Langsung saya kunci pintunya, saudara. Malam-malam, tengah malam, saudara, mabuk, saudara, marah, nendang pagar.
pagernya itu pagar dari apa saudara? Dari bambu. Sehingga kakinya masuk, jebrak. Nggak bisa keluar, saudara. Teriak-teriak, saudara. Tolong, tolong. Saya bilang, rasain lu. Saya bilang gitu, saudara. Ya, pagar nggak salah ditendang. Masuk nggak bisa keluar kakinya, saudara. Orang mabuk kan nggak normal, saudara ya. Sebenarnya kan gampang gitu, tapi karena mabuk, saudara, bingung dia keluar. Teriak-teriak, tolong, tolong. Nggak ada yang nolong, saudara. Akhirnya yang nolong siapa? Polisi datang, saudara. Ya. Tapi karena kakaknya punya begini, saudara, sering masuk penjara, tapi dikeluarin lagi, saudara. Ya. Saudara, bikin kacau di lingkungannya. Omongannya juga kacau. Nggak bisa mengontrol diri. Menimbulkan hawa nafsu. Nah, kata mabuk itu termasuk di dalam golongan, saudara, perbuatan daging tadi, hawa nafsu tadi. Kalau saudara baca dalam kitab Galatia pasal yang kelima di sana, kata kemabukan itu ada di dalamnya. Jadi kalau kita mabuk itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, hentikan itu. Jangan lakukan itu. Saudara, mungkin kita nggak mabuk anggur ya. Saya berharap di sini nggak ada yang mabuk anggur. Tapi kadang-kadang kita mabuk yang lainnya. Ya, ada mabuk kerja. Ya, sehingga nggak apa saudara? Nggak ingat waktu ya. Ada waktu untuk ibadah karena mabuk kerja. Ya, ibadahnya ditinggalkan. Jam pelayanan ditukarkan. Nanti ya minggu depan tuker. Di minggu depan juga sama, saudara. Ya, tuker terus nggak pernah melayani, saudara. Karena apa? Mabuk kerja. Dan juga mabuk-mabuk yang lainnya, saudara. Ya. Yang jelas firman Tuhan katakan, hentikan semuanya itu. Kemudian perintah yang berikutnya adalah supaya kita itu penuh dengan roh. Ya. Penuh dengan roh. Jadi Paulus berkata sebaliknya setelah kita menghentikan kata mabuk tadi yang membuat kekacauan dalam hidup kita, bahkan yang merusak hidup kita. Bahkan hari-hari ini kita bisa melihat berapa banyak korban. Karena mabuk, oplosan itu ya. Ya, banyak korban. Saudara, Paulus berkata, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita menghentikan perkara-perkara yang menghasilkan hawa nafsu itu, yang menimbulkan perbuatan daging itu, yang kata Alkitab dikatakan Galatia di sana, kita tidak akan mendapat dan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kita harus penuh dengan roh. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kata dipenuhi di sini, saudara, ada satu kata kerja, perintah, ya, yang dikatakan di sana, kata dipenuhi ini bukan sekedar usul atau saran untuk diuji coba. Melainkan kata di sini dipenuhi ini adalah pakai kata perintah. Ya, kata perintah. Jadi ini bukan pilihan, tapi ini adalah hukumnya apa? Wajib. Jadi kata penuh itu hukumnya wajib, bukan pilihan. Bukan untuk diuji coba, bukan untuk dirasa-rasakan, tapi itu ada satu keputusan, satu pilihan yang harus kita lakukan. Jadi gaya hidup kemarin sudah disampaikan bahwa diberi Roh Kudus itu harus menjadi gaya hidup. Karena apa? Kata perintah di sini itu sifatnya itu, saudara, ya, terus menerus, ya. Jadi kata kerja di sini pakai kata waktu yang terus menerus. Ada yang sekali untuk selamanya. Misalnya apa? Kata dimetrekan atau dibaptis Roh Kudus.
itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu pakai waktu yang terus-menerus, artinya berulang-ulang. Jadi kata dipenuhi ini bukan hanya satu kali, sudah itu enggak. Tapi kata perintah di sini, kita harus terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu bedanya dibaptis dan dimeteraikan dengan Roh Kudus dengan kata dipenuhi. Kalau dipenuhi itu berarti bisa terjadi apa? Berulang-ulang, sehingga pakai kata kini atau present tense kalau bahasa Inggrisnya dikatakan di sana. Artinya terus-menerus. Ya. Kepada siapa? Di sana pakai kata jamak. Artinya untuk semua orang percaya. Bukan hanya diperuntukkan atau diperintahkan kepada sebagian orang saja. Misalnya kepada pendeta, kepada majelis, kepada pengurus atau aktivis, enggak. Tapi Alkitab mencatat di sana, ini pakai kata jamak. Artinya semua orang percaya. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab Yoel di sana. Bahwa pada akhir zaman akan dicurahkan rohnya kepada siapa? Kepada anak-anak, kepada teruna-teruna, dan juga orang dewasa atau orang tua. Artinya mencakup semua orang percaya. Jadi saudara yang punya anak, berdoalah supaya anak saudara juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi bukan hanya orang tua saja yang didorong, dimotivasi untuk hidupnya dipenuhi Roh Kudus, tapi anak-anak pun Tuhan mau supaya kita juga apa? Memperhatikan mereka. Supaya mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu orang tua harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara punya cucu, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya cucu-cucu saudara juga anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, itu adalah perintah Tuhan, supaya semua orang yang percaya kepadanya untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, jadi ini sekali lagi, bukannya diperuntukkan kepada sebagian orang saja, enggak. Tapi kata dipenuhi di sini, saudara, diberikan, diperuntukkan, diperintahkan kepada kita semua. Sehingga kita harus merindukan itu. Kita harus berusaha untuk mendapatkan kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Jadi kita tidak hanya puas melihat orang lain dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan kita hanya sebagai penonton. Saya berdoa di sini semua mengalami pengalaman rohani yang sama, yaitu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ini adalah perintah yang diberikan kepada setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau orang percaya. Saudara, apa sih artinya dipenuhi Roh Kudus itu, saudara? Dipenuhi Roh Kudus artinya itu dikuasai, dikontrol, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi ini perhatikan baik-baik, saudara. Jadi orang yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus berarti orang yang mau dikuasai, dikontrol, dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kalau seseorang yang rindu dipenuhi Roh Kudus atau menyadari bahwa bagian yang bisa dia lakukan adalah mentaati apa yang Roh Kudus kehendaki dalam dirinya. Sehingga seorang yang percaya, yang penuh dengan Roh Kudus berarti Roh Kudus menguasai, mengendalikan seluruh segi kehidupan orang percaya tersebut. Sehingga apa yang dilakukan seperti apa yang Roh Kudus mau. Jadi kalau kita hidup karabe dewek, kira-kira bisa nggak dipenuhi Roh Kudus? Hah? Bisa nggak? Saudara doa puasa, saudara nggak bolos. Ya. Tapi saudara mau karabe dewek. Padahal kata dipenuhi Roh Kudus artinya itu dikuasai, dikontrol, dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Jadi orang yang mau dipenuhi Roh Kudus harus hidup apa, saudara?
kudus atau hidup taat. Ya. Nah, kata ini sepadan dengan kata di Kolose 3 ayat 6 ya, atau 16. Ya, coba kita akan lihat. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kata ini sepadan dengan tadi Efesus 5 ayat 18 tadi, saudara. Di samping kita harus penuh dengan roh, maka perkataan atau firman Allah harus dia menguasai kehidupan kita juga. Jadi perkataan firman dan Roh Kudus itu harus menguasai, memimpin, menyertai kita. Jadi kita harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Roh Kudus dan firman Allah itu untuk mengendalikan, saudara, untuk menguasai kehidupan kita. Kalau kita selalu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, atau apa yang Tuhan Roh Kudus mau, saudara, maka saudara, kita tidak lagi akan bisa dipenuhi Roh Kudus. Kita akan dikuasai namanya hawa nafsu atau kedagingan tadi. Jadi kalau saudara rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, berarti saudara harus siap untuk menjadi orang yang taat, untuk dipimpin, dituntun, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi selama saudara masih memberontak, masih melawan, saudara, engkau hanya membuang waktu dan tenaga, saudara. Kenapa? Itu enggak sesuai apa yang Tuhan mau. Coba kira-kira para murid pada waktu itu, Tuhan katakan apa? Kamu harus kumpul dan jangan pergi, kamu berdoa menanti-nantikan janji Bapa itu. Kalau murid-muridnya nggak kumpul terus mau pergi gitu, kira-kira dipenuhi Roh Kudus nggak? Roh Kudus datang nggak? Enggak, saudara. Tapi karena para murid itu taat, datang berkumpul, berdoa, bersekutu bersama-sama, nanti-nantikan janji Bapa itu, dan apa yang dijanjikan Bapa itu tidak pernah apa, saudara? Dusta. Apa yang dikatakan dijanjikan Tuhan itu selalu dipenuhi, ditepati. Tapi bagi orang yang mentaatinya. Jadi saya berdoa, saudara-saudara, kalian yang sungguh-sungguh rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, maka saudara bukalah, perbaruilah kehidupan kalian. Ya, karena apa? Roh Kudus hanya bisa bekerjasama dan dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Yaitu kita mau dikontrol, mau dipimpin, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Kalau firman-Nya katakan ampuni, ya ampuni, saudara. Jangan bilang enak aja. Sakitnya sampai di sini. Bukan di sini lagi, di sini. Dia di ubun-ubun, saudara. Enak aja. Ya, saudara. Padahal firman itu katakan apa? Ampunilah. Nah, karena kita nggak mau mengampuni, ya bagaimana Roh Kudus mau tinggal diam, saudara? Jadi, saudara, harus ada keseimbangan dalam kehidupan kita dengan firman-Nya itu. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Dan itu kita kerjakan. Dan saya percaya, saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berbeda. Dan kita lihat hasil dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemarin sudah dibahas beberapa hal, tapi saya akan menambahkan. Yang berikutnya adalah dampak dari orang yang dipenuhi, yang dikendalikan Roh Kudus itu hidupnya ada satu perubahan karakter yang nyata. Ya, ada perubahan karakter yang nyata dan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu karakternya akan diubahkan oleh Tuhan.
Nah, kemarin sudah dibahas para murid-muridnya bagaimana sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi pada murid-muridnya, saudara. Tapi setelah dipenuhi, wah saudara, kita bisa melihat, ya, contoh yang sering dibahas adalah Petrus. Petrus luar biasa. Dulunya pengecut, penakut, sama perempuan aja. Enggak. Aku enggak kenal dia dan sebagainya. Tapi setelah diberi Roh Kudus, dia berdiri dan omongannya itu sangat keras. Ya, ular beludak, anjing, dan sebagainya, saudara. Untuk mengatakan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, saudara. Perkataannya keras dan dia berani tampil dan sebagainya. Bahkan, saudara, punya komitmen yang begitu luar biasa. Rasul Paulus juga memiliki sebagai seorang hamba Tuhan yang sangat militan. Hidupnya, karakternya diubah sedemikian rupa. Nah, saya percaya, saudara, ketika kita diberi Roh Kudus, saudara, kita juga akan mengalami perubahan karakter hidup kita. Kerohanian kita juga tidak akan menjadi letih, lesu, loyo, lemah, lunglai, saudara. Kita akan memiliki semangat dan api yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Sehingga kita dalam pelayanan tidak perlu diingat-ingatkan, didorong-dorong. Kita akan begitu semangat dan antusias untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita nggak perlu didorong-dorong untuk ayo datang dan datang beribadah. Enggak, saudara. Orang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki satu kekuatan semangat yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, rindukan hal itu. Karena apa? Yang bisa mengubah karakter kita, hidup kita, hanya Tuhan, Allah, Roh Kudus, dan firman-Nya. Saudara, perkataan kita yang dipenuhi Roh Kudus dan firman-Nya, saudara, itu yang akan bisa mengubah orang-orang yang mungkin selama ini menjengkelkan dalam kehidupan kita, yang ingin berubah. Saudara, kita omongin banyak hal, tetapi kalau perkataan tanpa ada urapan dan kuasa Roh Kudus dan firman-Nya, maka perkataan kita itu tidak akan berdampak, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita rindukan dalam kehidupan kita, ya, untuk diberi Roh Kudus. Karena dampak orang yang diberi Roh Kudus tadi adalah, yang pertama, akan terjadi perubahan karakter. Ada pertumbuhan rohani. Yang kedua, saudara, ini yang harus terjadi, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dampaknya yang kedua adalah akan menghasilkan buah roh. Ya. Jadi kalau kita merasa diberi Roh Kudus, maka harus ada buktinya. Bukti orang yang diberi Roh Kudus adalah ada hasil buah roh itu. Dalam kitab apa, saudara? Galatia 5, 22-23. Ada buah rohnya. Tapi kalau kita merasa diberi Roh Kudus, hidup diberi Roh Kudus, tapi tidak ada buah rohnya, saudara, ya mungkin kita hanya merasa dipenuhi. Tapi faktanya sebetulnya tidak. Kenapa? Orang dipenuhi pasti buahnya ada. Ya. Kalau kita ingin lihat, ya, pohon itu apa? Dilihat dari apa? Buahnya. Pohon mangga, buahnya pasti mangga. Kecuali pohon-pohonan, saudara. Buahnya itu bisa macam-macam. Ya, semacam ini, bunga ini aja kan. Enggak tahu bunga apa ini. Namanya bunga apa? Karena apa? Varisiannya banyak sekali. Saudara, karena bunga-bungaan, saudara. Jadi satu tempat bisa bermacam-macam, ya. Tapi kalau bunga yang tumbuh langsung di tanah itu beda, ya, saudara. Jadi pohon mangga menghasilkan mangga. Buahnya dibuktikan dengan buah mangga itu, dan sebagainya. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen yang diberi Roh Kudus, harus ada buah rohnya itu. Ya mungkin walaupun belum sempurna, belum banyak yang muncul,
Tapi semakin kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya saudara, buah-buah roh itu akan semakin nyata dalam kehidupan kita dan semakin matang dalam kehidupan kita. Jadi saudara bisa melihat, ada perubahan enggak dalam hidup kita? Ada perubahan enggak? Kalau enggak ada perubahan, nah itu tanda tanya saudara. Betul enggak kita betul-betul percaya sama Tuhan? Iman kita betul sama Tuhan enggak? Atau hanya iman-imanan saja? Kalau kita percaya betul dan kita hidup di Roh Kudus, pasti ada perubahan dan ada hasil buahnya, saudara. Dan yang ketiga tadi, dalam kitab Efesus dikatakan, memiliki gaya hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan diwarnai dengan ucapan syukur. Dalam menghadapi masalah apapun, dia tidak akan, saudara, seperti orang Israel, yaitu apa? Bersungut-sungut, menggerutu, ngomel-ngomel, marah-marah. Ya. Saudara, dia akan hidup dalam pengucapan syukur. Ada pujian, ada persekutuan di dalamnya. Itu kalau kita baca dalam kitab Efesus tadi, saudara. Jadi saudara ini kasih Tuhan, betapa pentingnya kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus saja, Ia akan memampukan kita untuk bisa hidup diubahkan, untuk bisa hidup menghasilkan buah. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah dari diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Hanya oleh kekuatan Al-Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk bisa mengalami transformasi dalam kehidupan saudara, perubahan dalam kehidupan saudara, dan juga bisa menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, saudara, yang muncul adalah kedagingan, yang muncul adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu tidak pernah mendapat tempat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pada malam hari ini, mari kita buat keputusan yang benar. Jika kita mau diberi Roh Kudus, berarti kita mau dibimbing, dituntun, dikontrol, diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus rendah hati meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, itu yang kita mau, saudara. Bukan apa yang aku mau, Tuhan mau. Enggak. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Baru, saudara, pekerjaan Roh Kudus itu akan mengontrol, menguasai. Nah, kalau menguasai dan mendiami kita, maka pekerjaan roh itulah yang akan bekerja. Nah, kuasa Tuhan itu kuasa yang luar biasa. Sebagaimana dikatakan hari berapa itu Pak Edi itu. Ya. Seperti kekuatan seperti dinamit. Ya. Seperti dinamo yang bisa menggerakkan. Saudara, itu kuasa Roh Kudus. Dan itu yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab hidup tanpa Roh Kudus pada dasarnya adalah mati. Dan orang mati tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, dan tidak ada apa-apanya. Sia-sia. Oleh karena itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang sangat indah ini, jangan biarkan begitu saja. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau dipenuhi oleh Roh-Mu. Aku mau menundukkan diri untuk hidup mentaati Engkau. Apapun Engkau katakan, walaupun, saudara, ya mungkin itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi saya percaya ketika kita mau, saudara, kekuatan Al-Roh Kudus itu akan memampukan saudara untuk bisa melakukan apa yang benar. Ya, karena apa? Juga buah dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Ya, jadi ini yang Tuhan ingin kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu, saya undang saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya undang untuk tim musik dan juga song leader singer untuk maju ke depan. Kita akan naikkan suatu pujian. Mengalirlah sekarang.